Jadilah Sayyidah Aisyah masuk ke situ, ke Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah tuh sangat ceria orangnya, gitu ya. Bahkan para sahabat di masa-masa Nabi Muhammad di Madinah itu sampai kalau mereka mau matur sesuatu, mau lapor sesuatu, atau mau menghadiahi Nabi Muhammad sesuatu, sampai nunggu-nunggu hari yang Nabi Muhammad sedang di rumah Sayyidah Aisyah. Kenapa? Hatinya itu jadi lebih bahagia karena bersama dengan perempuan yang bahagia. Adik-adik jomblo dengerin saya, jadilah jomblo yang happy dek. Kalau kamu adalah seorang jomblo yang happy, kamu kalau nikah bisa jadi dua orang happy, gitu ya. Kamu happy, suami kamu happy. Akan tapi kalau kamu adalah Jones, jomblo ngenes, bawaan ngerasa hidup paling menderita setebet, mau senyum tuh kayak mesti nyari-nyari alasan gitu buat senyum. Kalau kamu merasa seperti itu gitu, itu merasa ya, merasa. Teman-teman sekalian, hati-hati sama perasaan. Jangan sampai kamu dirusak hidup kamu itu sama perasaan-perasaan merasa rendah diri gitu. Enggak bagus teman-teman. Yang bagus itu rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu minder, bahasa gampangnya. Atau yang orang sebut sekarang apa? Insecure. Nah itu kan. Nah itu gitu, nggak kayak gitu teman-teman sekalian. Nggak gitu modelnya gitu. Kalau kamu bahagia, kamu akan menjadikan suamimu bahagia bersama denganmu. Kalau kamu bahagia, maka kamu akan, kalau nikah gitu ya, terus punya anak, kamu hanya akan melahirkan anak-anak yang bahagia bersama denganmu. Tapi kalau kamu ngenes nih, suami kamu bakalan ikutan ngenes. Habis gitu kamu punya anak, bakalan juga anak kamu itu anak-anak yang ngenes. Ustazah, saya tuh nggak punya suatu hal yang bisa bikin saya seneng gitu Ustazah. Kalau seneng tuh saya jatuhnya pura-pura. Saya pura-pura tersenyum meskipun hati saya terluka. Kamu hamba Allah, dalam hati kamu ada la ilaha illallah. Allah kirim malaikat rahmat menjagamu. Kamu punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang penuh cinta kepadamu, pemberi syafaat kepadamu, pemberi pertolongan padamu dunia dan akhirat, dan kamu diizinkan untuk mendekat kepadanya. Apa yang bisa bikin hidup kamu susah? Yang punya kendali hidup nih adanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu diizinkan untuk memanggil namanya. Kamu diizinkan untuk sujud kepadanya. Kamu diizinkan untuk berbisik padanya. Bahkan di saat kamu merasa, ya Allah, apakah engkau jauh sehingga aku harus memanggilmu, ataukah engkau dekat sehingga aku cukup berbisik denganmu? Allah berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya padaku tentang aku, katakan pada mereka, wahai Muhammad, bahwa aku sangat dekat. Aku lebih dekat dengan hambaku daripada dirinya dengan urat nadinya sendiri. Jadilah seseorang yang happy kayak Sayyidah Aisyah. Udah tuh duduk di hadapan Nabi, senyum liatin Nabi, cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa bisa segitu cinta? Ya gimana enggak? Ayahandanya adalah pecinta Nabi Muhammad nomor 1. Ibundanya adalah pecinta Nabi Muhammad yang luar biasa. Maka teman-teman sekalian, dari ayah pecinta, ibu pecinta, lahirlah anak-anak pecinta. Kalau kamu pengen anak saya ini gimana ya, biar jadi ulama, biar jadi perempuan solehah, biar jadi anak soleh, teman-teman sekalian saya muliakan, deketin sama orang-orang soleh. Kamunya yang cinta sama orang soleh, sering ceritain tentang orang soleh. Nanti lama-lama anak kamu tuh pada cinta juga sama orang-orang soleh. Demikian pula dengan Sayyidah Aisyah. Cinta nih Sayyidah Aisyah, liatin Nabi Muhammad, anggur Rasul. Oh iya Aisyah, makan Nabi Muhammad. Rasul, kata mama, enak gak anggurnya? Cocok gak Rasul sama anggurnya? Nabi liatin Aisyah, terus bilang, cocok Aisyah, manis banget. Sayyidah Aisyah girang, habis itu lari ke dapur.
Mama katanya cocok mama anggurnya mah. Baik nak, insyaallah. Kemudian diakadlah. Tapi bukan berarti habisnya diakad tinggal bareng, apalagi otak-otak kotor tuh. Itu bahkan belum mens loh. Kok bisa-bisanya? Siapa bilang? Nabi Muhammad itu siapa bilang menggauli saat belum menstruasi? Ya itu gila namanya. Enggak kayak gitu. Orang paling ngerti bagaimana menghargai seorang perempuan itu adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati teman-teman terhadap kotornya pikiran. Jadi itu Sayyidah Aisyah itu cuman diakad sama Nabi Muhammad alaihi wasallam di usia 7 tahun. Mulai tinggal bareng sama Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad udah ada di Madinah ya. Dan itu tuh pada usia Sayyidah Aisyah 9 tahun. Tapi tinggal bersama aja. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tuh bahkan sallallahu alaihi wasallam membiarkan Sayyidah Aisyah main. Gimana coba? Jangankan, mohon maaf, jangankan berhubungan intim teman-teman sekalian, tugas-tugas rumah tangga aja enggak gitu sama Sayyidah Aisyah. Dimanjain, disenengin sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gambar Sayyidah Aisyah. Apa tuh Aisyah? Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, ini Rasul kayak kuda Aisyah. Iya emang Rasul. Kok ada sayapnya? Rasulullah suka lupa nih. Ini buruk Rasul. Buruk. Kan katanya buruk bisa terbang, punya sayap. Oh iya Aisyah. Kayak gitu tuh Nabi Muhammad sama Sayyidah Aisyah. Kamu bisa bilang, oh kayaknya Nabi Muhammad punya waktu. Bener ya? Ya itu. Orang tuh kalau cinta selalu punya waktu dengan yang dicinta. Nabi itu sama Sayyidah Aisyah romantisnya luar biasa teman-teman, luar biasa. Jadi itu sampai pernah satu hari Nabi lagi hari raya, Nabi lagi jalan, kelihatan ada orang main olahraga, main entah mungkin kayak semacam sepak bola kayak gitulah, permainan lah gitu. Nabi ngelihat mikir, wah nih Aisyah kalau lihat seneng nih. Saya pernah baca kayak begini nih, kalau kamu sedang berada dalam kesedihan, kamu akan mengingat orang yang menyayangimu. Ketika kamu sedang berada dalam kesenangan, ketika kamu lagi senang, kamu akan mengingat orang yang kamu sayangi. Itu udah pasti tuh naluri watak manusia itu kayak gitu. Kamu kalau misalnya lagi ada di tempat yang kamu seneng banget gitu ya, kamu akan mikir, wah nih kalau suami saya ada di sini enak nih. Wah kalau anak-anak saya lihat ini juga nih bagus nih. Wah kalau kayak gitu. Tapi saat kamu sedang sakit tuh, yang kamu bayangkan pasti orang yang nyayangin kamu. Misalnya gitu ya, saya kalau sakit gitu, saya akan misalnya inget kalau ada Umi enak nih, misalnya kayak gitu. Atau saya akan bayangkan, oh kalau ada suami saya juga bisa ngadu nih, misalnya kayak gitu ya.